Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Safira Aulia, sebagai moderator dan juga presentator. Yang kedua yakni Ania sebagai presentator kedua. Yang ketiga yakni Nur Safira Aulia sebagai presentator ketiga. Yang terakhir Yuyun Istifadah sebagai presentator keempat. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul misi perusahaan, yaitu sebuah tujuan khusus yang disusun sebagai bagian perusahaan dan elemen lainnya yang jenisnya itu mengidentifikasikan ruang lingkup operasi dalam produk, pasar, dan teknologi yang digunakan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan saya jelaskan. Next. Definisi misi perusahaan. Misi perusahaan ini adalah pernyataan yang luas dan kekal mengenai niat suatu perusahaan. Misi ini itu mencakup falsafah dari para pengambil keputusan strategis perusahaan, mengindikasikan citra yang ingin diproyeksikan perusahaan, mencerminkan konsep diri perusahaan, dan mengindikasikan bidang produk atau jasa utama serta pelanggan utama yang ingin dilayani perusahaan. Jadi menurut pemahaman saya tentang misi perusahaan ini adalah pernyataan yang berorientasi pada tindakan. Jadi menyatakan tujuan layanan suatu perusahaan kepada audiens yang biasanya mencakup fungsi, tujuan, dan deskripsi umum perusahaan. Jadi misi perusahaan ini dapat juga mendeskripsikan tujuan eksistensi dari sebuah perusahaan. Misi bisa meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehari-harinya. Setiap organisasi maupun perusahaan itu memiliki tujuan yang harus dicapai. Jadi semua perusahaan itu pasti mempunyai tujuan yang harus dicapai, baik untuk jangka yang waktu panjang maupun waktu yang pendek. Menciptakan sebuah perusahaan tidak hanya mendapat dukungan dari para karyawannya, akan tetapi juga membantu perusahaan dalam menentukan arah yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Contohnya itu seperti misi perusahaan Unilever. Misinya perusahaan Unilever itu bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Tujuan perusahaan Unilever ini menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari dan juga membantu konsumen itu merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan melalui brand dan jasa yang memberikan manfaat untuk mereka maupun orang lain. Di mana sih PT Unilever ini beroperasi? PT Unilever Indonesia ini beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933. Jadi telah tumbuh menjadi perusahaan penyedia customer product yang mempunyai peran penting di Indonesia. Ya, produk dari PT Unilever ini seperti Pepsodent, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Molto yang biasanya kita pakai sehari-hari. Next. Yang selanjutnya yaitu bisnis pada umumnya dimulai dengan keyakinan, keinginan, dan aspirasi seorang pengusaha. Misi seorang pemilik sekaligus manajer tersebut biasanya didasarkan pada keyakinan dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk atau jasa suatu bisnis itu dapat memberikan manfaat paling tidak sesuai dengan harganya. Nggak mungkin kan kalau harganya misal produk ini bajunya kainnya bagus, terus pastinya harganya juga mahal seperti brand Nevada. Yang kedua yaitu produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada segmen pasar tertentu.
yang saat ini belum terpuaskan secara memadai. Yang ketiga yaitu teknologi yang digunakan dalam produksi akan menghasilkan produk atau jasa yang mampu bersaing dalam aspek biaya maupun kualitas. Semisal brand A sama brand B kan pastinya ada kualitas dan harga masing-masing. Yang keempat yaitu dengan kerja keras dan dukungan dari pihak-pihak lainnya, suatu bisnis itu tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat menguntungkan. Semua bisnis itu pastinya menguntungkan. Nggak ada dong bisnis yang merugikan. Yang kelima yaitu falsafah manajemen dari bisnis akan menghasilkan citra pabrik yang diinginkan dan dapat memberikan manfaat keuangan dan psikologis kepada pihak-pihak yang menginvestasikan karyawan dan uangnya guna membantu keberhasilan perusahaan. Next. Yang terakhir yaitu konsep dari wirausahawan mengenai suatu bisnis dapat dikomunikasikan dan diadaptasi oleh karyawan dan pemegang saham. Jadi saat bisnis itu tumbuh atau dipaksa oleh tekanan persaingan untuk mengubah produk, pasar dan teknologi yang digunakan, pendefinian ulang misi perusahaan itu mungkin akan dilakukan jika pernyataan visinya itu direvisi, akan meliputi komponen-komponen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ania. Baik, terima kasih penjelasan dari Mbak Sofiatul Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Next. Next. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pernyataan misi. Di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi komponen-komponen pernyataan misi, kompilasi kutipan misi dari pernyataan misi perusahaan sebenarnya. Yang pertama, ada pelanggan atau pasar. Di sini ada merek Johansson mengatakan bahwa kami percaya bahwa tanggung jawab utama adalah kepada dokter, perawat, dan pasien juga terhadap para ibu dan pihak yang menggunakan produk dan jasa kami. Dan ada juga merek Cenek yang mengatakan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan pasar yakni dari petani, peternak, dan masyarakat pedesaan di lingkungan Amerika Utara. Yang kedua ada produk jasa. Di sini produk Anmak mengatakan produk utama Anmak adalah molybdenum, batubara, biji besi, tembaga, timah, seng, minyak, dan gas alam, potas, fosfat, nikel, perak, emas, dan magnesium. Yang ketiga ada letak geografis. Letak geografis, Gloss mengatakan kami mendedikasi pada keberhasilan Total Corning Glass Works sebagai pesaing tingkat dunia. Yang keempat ada teknologi. Kontrol data adalah bisnis yang mengaplikasikan elektronik mikro dan teknologi komputer pada dua bidang utama, perangkat keras komputer dan jasa mendukung komputasi yang mencangkup komputasi, informasi, pendidikan, dan keuangan. Teknologi umum yang digunakan dalam bisnis ini terkait dengan pelampiasan partikel. Yang kelima, ada kelangsungan bisnis. Dalam hal ini, perusahaan akan melaksanakan kegiatan operasinya secara hati-hati dan akan menghasilkan laba serta pertumbuhan yang memastikan keberhasilan utama Hoover. Yang keenam ada falsafah. Contohnya, kami berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Kami yakin
menggemakan sumber daya manusia merupakan tujuan paling mulia dari peradaban, dan kemerdekaan merupakan kondisi yang superior untuk memelihara pertumbuhan dalam kapabilitas manusia. Yang ketujuh ada konsep diri. Hoover Universal merupakan perusahaan multi-industri yang didiversifikasi dengan kemampuan manufacturing, kebijakan kewirausahaan, dan otonomi unit bisnis yang kuat. Yang keenam ada citra publik. Citra publik, kami bertanggung jawab terhadap komunitas di mana kami tinggal dan bekerja, serta terhadap komunitas dunia. Next. Tujuan perusahaan. Di sini ada kelangsungan bisnis. Suatu perusahaan yang tidak mampu bertahan tidak akan mampu memenuhi tujuan dari para pemangku kepentingannya. Sayangnya, sasaran untuk kelangsungan bisnis seperti tempat sasaran pertumbuhan serta profitabilitas seringkali tidak dianggap sebagai kriteria utama dalam pengambilan keputusan strategi. Ketika hal ini terjadi, perusahaan mungkin berfokus pada sasaran jangka pendek dengan mengorbankan sasaran jangka panjang. Yang kedua ada pertumbuhan. Pertumbuhan suatu perusahaan sangat terkait dengan kelangsungan bisnis serta profitabilitasnya. Dalam konteks ini, pertumbuhan harus didefinisikan secara luas. Meskipun penelitian pasar atas dampak produk telah menunjukkan bahwa pertumbuhan dalam pangsa pasar berkorelasi dengan profitabilitas. Yang ketiga ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan tujuan tetap dari organisasi bisnis tanpa memperhatikan bagaimana laba diukur atau didefinisikan. Laba jangka panjang merupakan indikasi yang paling jelas dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi klaim serta keinginan utama dari karyawan dan memegang saham. Kata kunci di sini adalah jangka panjang. Next. Citra publik. Citra publik adalah pemahaman kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Misalnya seperti produk Johansson membuat produk yang aman, yaitu yang terkenal dan citra publik yang negatif seringkali memaksa perusahaan untuk menekankan kembali aspek yang menguntungkan dari misinya. Sebaliknya, citra publik yang negatif seringkali memaksa perusahaan untuk menekankan kembali aspek yang menguntungkan dari misinya. Misalnya untuk menggapai tren opini publik yang dianggap mengganggu. Next. Konsep diri perusahaan. Penentu utama keberhasilan suatu perusahaan adalah sejauh mana perusahaan tersebut dapat berhubungan secara fungsional dengan lingkungan eksternalnya untuk memperoleh posisi yang baik dalam situasi yang kompetitif. Perusahaan harus secara realistis mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kompetitifnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih Kak Ania atas penjelasannya. Baik, saya akan melanjutkan di tren terbaru dalam komponen-komponen misi. Di sini ada pelanggan atau kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan ini lebih mengarah pada perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang muncul setelah membandingkan produk maupun jasa dari apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka harapkan. Di sini ada contoh pernyataan misi perusahaan sepatu mewah. Yang pertama ada produk dari Belly. Sepatu Belly ini membuat Anda tampil berbeda. Sepatu ini adalah sepatu yang sempurna untuk melengkapi gaya hidup Anda. Sepatu Belly memberikan kesan gaya dan kemewahan Eropa yang memperlihatkan bahwa Anda tidak sekedar berpakaian, namun berpakaian dengan sempurna. Jadi di produk ini bisa digunakan di acara normal seperti para pekerja kantor, staf, dan lain-lain. Yang contoh kedua ada Nick. Sepatu Nick ini memiliki slogan Just Do It. Dengan meningkatkan pesatnya penggunaan teknologi serta maraknya penjualan di e-commerce, Nick pun tidak mau ketinggalan dengan berbagai koleksinya yang ditawarkan pada konsumen secara online. Sepatu Nike yang awalnya dikenal dengan sepatu sport, ini mulai beralih fashion statement yang tidak hanya cocok untuk olahraga, tetapi juga elegan untuk dipakai sehari-hari. Dengan begitu, konsumen akan berdatangan melihat sepatu Nike ini. Jadi, kedua produk ini memiliki penggunaan yang berbeda. Selanjutnya ada kualitas. Kualitas atau memiliki mutu baik buruknya produk. Di sini ada contoh visi kualitas dari PT Astra Honda, yaitu AHM ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Jadi Honda ini memiliki inovasi apa yang diinginkan oleh konsumen. Contoh produk dari Samsung, yaitu mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru, memperkaya hidup semua orang, dan terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Tak hanya itu, Samsung juga menguasai brand pasar yang pertama di Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada pernyataan visi. Apa sih pernyataan visi itu? Pernyataan visi ini tertulis tentang menjadi apa perusahaan di masa depan. Nah, di sini ada contoh pernyataan kualitas. Ada perusahaan Microsoft. Perusahaan Microsoft ini memiliki visi Microsoft adalah untuk memungkinkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia menyadari potensi mereka. Perusahaan Microsoft ini didirikan Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan membuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatnya. Tidak hanya itu, Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Nah, strategi perusahaan ini mengembangkan lembar kerja yang dapat dioperasikan di sebanyak mungkin jenis mesin yang berbeda, memiliki ketangguhan dan rasa percaya diri dalam menghadapi persaingan, memiliki para karyawan, pemrograman terbaik dalam proses pemrograman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perusahaan PT Global Jet Express.
PT JNT Express ini didirikan oleh Jet Li dan Tony Shen. Nama depannya J dan T itu berasal dari inisial nama pertama kedua pendirinya. Dan JNT Express ini dipimpin oleh CEO Robin Loh dan berkantor di Jakarta. Perusahaan ini memiliki visi memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau kargo dengan manajemen risiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Apa sih Dewan Direksi itu? Dewan Direksi adalah kelompok perwakilan para pemegang saham dan manajer strategis yang bertanggung jawab mengawasi penciptaan dan penyelesaian terhadap misi perusahaan. Pada umumnya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak tingkatan yang ada di manajemen strategis pada tingkat tertinggi bertanggung jawab atas keputusan yang mempengaruhi seluruh perusahaan. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar tanggung jawab seorang manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuyun Istifada. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab direksi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Nur Safira Aulia, bahwa Dewan Direksi itu adalah kelompok perwakilan manajemen strategis yang bertanggung jawab untuk mengawasi penciptaan dan pencapaian misi perusahaan. Nah, Dewan Direksi ini itu bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham perusahaan. Dipilih oleh pemegang saham, Dewan Direksi memiliki tanggung jawab antara lain yang pertama yaitu menetapkan dan memperbarui misi perusahaan. Jadi tanggung jawab yang pertama oleh Dewan Direksi itu menetapkan dan memperbarui apa aja yang sekiranya misi perusahaan bisa diperbarui. Kemudian yang kedua ada memilih eksekutif puncak perusahaan dikepalai oleh CEO. Jadi tanggung jawab selanjutnya oleh Dewan Direksi ini itu memilih ketua dari sebuah perusahaan, dari sebuah organisasi. Nah, itu dikepalai oleh CEO. Kemudian yang ketiga itu menetapkan besaran kompensasi eksekutif puncak, termasuk besarnya gaji dan bonus. Tanggung jawab selanjutnya, Dewan Direksi itu juga menetapkan kompensasi, menetapkan imbalan untuk eksekutif, untuk ketua puncaknya, termasuk gaji, bonus, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bukan jumlah. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah dan waktu pembayaran dividen kepada pemegang saham. Jadi Dewan Direksi itu menentukan jumlahnya dan waktu pembayaran dividen para pemegang saham. Kemudian yang kelima itu menetapkan kebijakan umum perusahaan atas masalah-masalah seperti hubungan tenaga kerja, lini produk, atau jasa, dan paket kompensasi karyawan. Yang keenam, menetapkan tujuan perusahaan dan memberikan otoritas kepada manajer untuk melaksanakan strategi jangka panjang yang telah disepakati oleh eksekutif puncak dan Dewan Direksi. Jadi tanggung jawab selanjutnya oleh Dewan Direksi itu menetapkan tujuan perusahaan dan memberikan kekuasaan gitu kepada para manajer untuk strategi jangka panjangnya. Kemudian yang ketujuh, mengamanatkan ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum dan etika. Jadi Dewan Direksi juga bertanggung jawab jika hukum atau etika yang kurang etis dari perusahaan tersebut. Next. Next.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori keagenan, masalah yang timbul oleh keagenan dan solusi masalah keagenan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih apa yang dimaksud dengan teori keagenan, kemudian masalah yang timbul disebabkan oleh teori keagenan itu apa aja, dan solusi untuk masalah keagenan. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori keagenan. Teori keagenan adalah penetapan beberapa gagasan pengendalian organisasional yang didasarkan pada keyakinan bahwa pemisahan pemilik perusahaan dari manajemen menciptakan harapan pemilik yang diabaikan. Jadi, teori keagenan itu suatu kontrak di mana satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian, atau melimpahkan wewenang untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika pemilik atau manajer itu mendelegasikan otoritas kepemimpinannya untuk mengambil keputusan kepada pihak lain, seperti hubungan antara pemegang saham dengan manajer, akan efektif ketika manajer itu mengambil keputusan dengan konsisten dan dengan kepentingan para pemegang saham. Masalah yang sering terjadi karena pemilik perusahaan telah dibatasi aksesnya untuk memperoleh informasi perusahaan, membuat para eksekutif atau ketua mengejar kepentingannya sendiri. Nah, kondisi ini disebut dengan masalah bahaya moral. Next. Selanjutnya, masalah yang timbul oleh keagenan. Jadi dalam teori keagenan ini juga ada masalah yang timbul. Dari sudut pandang strategisnya, itu terdapat 5 masalah yang timbul karena hubungan keagenan antara pemegang saham dengan eksekutif perusahaan, yakni pemegang saham dengan ketua perusahaan. Yang pertama ada eksekutif mengutamakan pertumbuhan ukuran, yakni ukuran perusahaan dibandingkan dengan laba. Pemegang saham itu umumnya ingin memaksimalkan laba karena pertumbuhan laba akan menghasilkan apresiasi terhadap harga saham. Tapi karena manajer biasanya itu memberikan kompensasi lebih tinggi untuk kenaikan dalam ukuran perusahaan dibandingkan dengan pertumbuhan laba, mereka itu mungkin merekomendasikan strategi yang menghasilkan pertumbuhan perusahaan seperti merger dan akuisisi. Kemudian yang kedua ada eksekutif upaya mendiversifikasi risiko perusahaan. Para pemegang saham itu dapat memvariasikan risiko investasi melalui manajemen atas portofolio saham individual yang mereka miliki. Jadi karir dan insentif saham manajer itu terkait hanya dengan kinerja satu perusahaan, yaitu perusahaan yang mempekerjakan mereka. Nah, akibatnya eksekutif tergoda untuk mendiversifikasikan kegiatan operasi bisnis dan ini produk perusahaan mereka untuk mengurangi risiko terkait dengan suatu usaha lini. Kemudian yang ketiga ada eksekutif menghindari risiko. Jadi meskipun ketika atau bahaya jika eksekutif ingin membatasi diversifikasi dari perusahaan, mereka itu tergoda untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Nah, eksekutif ini seringkali diberhentikan karena gagal, namun jarang diberhentikan karena kinerja perusahaannya yang tidak berkembang. Jadi Dewan Keagenan itu juga sering memberhentikan eksekutif atau ketua itu ketika mereka itu gagal. Namun ketika mereka itu tidak berkembang, itu tidak terlalu diperhatikan. Kemudian yang keempat, yaitu manajer bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka. Nah, jika eksekutif dapat memperoleh lebih banyak bonus tahunan, itu akan mencapai tujuannya. Kemudian yang kelima, itu eksekutif bertindak untuk melindungi status mereka. Ketika perusahaan berkembang, eksekutif itu ingin memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan keahlian mereka itu tetap relevan dengan penting bagaimana arah strategis perusahaan tersebut. Next.
Yang terakhir itu dari tadi masalah yang timbul, sekarang ada solusi dari masalah keagenan. Solusi dari masalah keagenan ini yang pertama, itu pemilik dapat membayarkan premi kepada eksekutif atau jasa mereka. Nah, premi ini itu membantu eksekutif untuk setia kepada pemegang saham sebagai kunci untuk mencapai target keuangan pribadi mereka. Kemudian yang kedua, solusinya adalah masalah keagenan memberikan kompensasi atau black cloud kepada eksekutif. Nah, hal ini itu banyak eksekutif yang diberikan premi yang tinggi untuk kinerja yang baik pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, yakni menciptakan tim eksekutif lintas unit-unit perusahaan yang berbeda dapat membantu memusatkan pengukuran kinerja pada sasaran perusahaan daripada sasaran pribadi. Dengan ini, menggunakan tim eksekutif, kepentingan pemilik seringkali menerima prioritas yang seharusnya. Sekian presentasi dari saya. Next. Terima kasih Yuyun Itikada atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang misi perusahaan dari 4 presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian itu bisa menanggapi atau bertanya dan juga menyanggah terkait misi perusahaan ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.